apel kepada Inspektur Apel. Lapor, apel pagi siap melaksanakan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikanmu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pembacaan Pancasila oleh seluruh peserta apel. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Apel. Untuk amanat, istirahat cepat, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Wakil Dekan 1, para Kasub, para Kaprodi, Sekprodi, para tenaga fungsional dan teknik di lingkungan Fakultas Adab dan Humaniora Jurusan Patang Palembang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah ini. Kita masih diberi kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan rutin kita setiap harinya untuk melaksanakan apel pagi sebagai salah satu sarana untuk silaturahim dan juga saling mengingatkan tentang tugas dan kewajiban kita sebagai abdi negara. Bapak Ibu serta hadirin sekalian, seluruh aktivitas yang kita lakukan atau aktivitas kerja kita diterapkan untuk di era sekarang ini mungkin sudah sering kita kenal dengan kinerja ya. Tentang kinerja kita ini, mungkin dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan kembali tentang kinerja. Nah, kinerja ini kan bukan hanya untuk para dosen, tapi juga tendik, karena nanti mewujud di dalam SKP. Kalau dulu DP3 ya, daftar penilaian terhadap kerja kita. Nah, ini mungkin dalam kesempatan ini saya ingin memahamkan kembali ya, karena banyak rekan-rekan kita, terutama para dosen, memang masih belum memahami terkait dengan periode yang kita buat gitu. Jadi SKP itu sebenarnya kan tahunan ya, dibuat 1 tahun sekali, tetapi pelaksanaannya atau
memberikan buktinya itu kalau sekarang kan dibuat dengan triwulan ya. Bahkan bukan hanya triwulan, di situ dibuat bulanan. Nah, kalau yang saya lihat selama ini ya teman-teman, ada juga sebagian dosen yang membuat dari awal itu dia buat langsung dengan triwulanan gitu ya. Nah, triwulan 1 gitu. Jadi akhirnya waktu mau lewat dari triwulan 1 dia tidak bisa lagi ngisi, maka harus membuat RKA lagi, kemudian dekan meng-ACC. Nah, jadi mungkin dalam kesempatan ini saya ingin memahamkan, apalagi sekarang tinggal sampai 31 Agustus ya. Agustus, nah itu harus harus dilengkapi. Sebenarnya mungkin ini saya inikan ya sedikit, pada saat awal mungkin nanti Januari kalau bisa, kalau sekarang kan kita akan coba yang per triwulan. Dulu kita 1 tahun karena pertama buat, akhirnya kita buat yang tahunan. Setahun sudah selesai, langsung kita buat. Nah, yang ini triwulanan, sudah 2 kali kita buat. Kalau saya lihat, kalau kita bersama termasuk saya juga mungkin masih ada yang waktu triwulan 1 belum dibuat. Tetapi tidak apa-apa sebenarnya. Nanti kan ada, ketika kita buat 1 periode dari 1 Januari sampai 31 Desember, itu nanti ada sub di sebelahnya. Subnya itu triwulanan, bulanan. Bahkan bulanan ya, harusnya kita SKP kita itu dibuat memang tiap bulan. 1 bulan, nanti ketika kita klik 1 Januari misalnya, nanti dari 1 Januari sampai 31 Januari, apa yang sudah kita dapat? Misalnya kita dapat ikut mengikuti seminar, maka tinggal upload sertifikat di sana dengan bukti penugasan Tridharma mungkin ya. Nah, masuk. Jadi sudah cukup itu saja. Triwulan ke-1, triwulan 1 3 bulan kita belum ngajar, belum upload, masih muda kan. Nah, triwulan yang kedua sekarang ini karena ada ngajar, maka harus dibuat di situ dilaporkan gitu. Sebenarnya nanti pada saat terakhir tinggal digabungkan saja. Jadi triwulan 1, kalau dia triwulan pertama, nanti diambil semua dari yang Januari sampai Maret itu kita gabungkan jadi 1, dilaporkan di triwulan. Sama saja sebenarnya. Nah, biasanya kan dilaporkan di akhir juga, sama saja. Nah, begitu juga dengan teknik. Jadi teknik juga tidak, saya teknik tidak buat, ternyata harus buat juga kan, karena disitulah ini kita aktivitas kita kan, melakukan kegiatan dibuat di sana. Dan terakhirnya juga nanti kita akan buat SKP yang manfaatnya itu nanti untuk naik pangkat kan. Jadi kita mungkin ya kita ini yang kedua, 1 Januari 2023, 1 Januari 2024 sampai akhir Desember. Januari nanti bulan minimal Maret, mari kita sama-sama usul naik pangkat. Ya kan sudah 2 tahun. Kalau yang dosen ya, kalau yang pegawai 4. Kalau dia 4 tahun, berarti yang 4 tahun, 2 tahun di belakangnya, tapi memang 2, hanya menunjukkan 2 SKP, salah satunya kan 2 SKP itu. Jadi mudah-mudahan 1 Januari Maret ya, Januari yang 2025 nanti sama-sama kita sudah mengusulkan. Kalau yang baru ini ada 3 orang ya yang mengusulkan, Ibu Raja Betty sudah selesai. Yang ke-3 bulan ya Bu ya? 1 bulan selesai. Nah, itu kan karena kita sudah lengkap datanya. Pak Walidin juga 3 bulan, Pak Sawal juga selesai. Jadi mudah-mudahan jadi salah satunya itu tadi ya, SKP itu sangat besar sekali manfaatnya karena sebenarnya dari SKP itu seluruh laporan kita akan selesai. Misalnya kita membuat BKD, sudah ada ya datanya di situ. Kemudian juga misalnya yang e-dosen itu, bahkan untuk prodi juga membuat IPU kita ambil dari situ para dosen yang sudah siap. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin dalam kesempatan ini memang ada yang mengatakan bahwa itu untuk apa sih ya Pak? Atau misalnya banyak gawe gitu kan. Tapi ternyata di kesulitan itu ada kemudahannya juga, ada kemudahan. Jadi mari kita sama-sama merespon ya apapun aplikasi yang kita terima, karena itu memang sudah dibuat oleh pusat ya. Saya dulu memang cita-cita angan-angan saya dulu saya waktu selesai studi, saya pengen buat semua kegiatan Tridharma itu ada rumahnya untuk mengisi data. Kalau saya dulu buat di Google Drive ya, ternyata sekarang sudah terjawab dengan adanya ini kinerja itu
sudah ada. Jadi alhamdulillah. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, mari kita respon ya, agar aktivitas kita juga bekerja dengan baik, kemudian pelaporannya dengan baik. Nah, kemudian yang terakhir mungkin yang ingin saya sampaikan bahwa jika yang tidak merespon ya, kita mungkin sudah banyak membuktikan kemarin begitu ada pengakuan hak yang tidak ikut, maka pengakuannya tidak keluar. Kemudian pemandanan rumpun ya, rumpun keilmuan kita juga ada yang tidak ikut. Sekarang juga NUPTK-nya tidak keluar. Nah, jadi ya, mari kita respon apapun yang, karena memang mungkin ya kita pengen mengintegrasikan. Kalau saya lihat, saya dengar bahwa kita beda dosen dengan guru, misalnya ini dosen ya. Dulu kan guru pakai NUPTK, dosen pakai NIDEN. Nah sekarang mau disatukan semuanya pakai NUPTK semua, digabungkan jadi satu dalam rangka kemungkinan nanti integrasi di sistem. Jangan-jangan nanti kita pada saat naik pangkat masukkan NUPTK. Nah NUPTK kita tidak ada, kita tidak bisa memproses. Jadi mari Bapak Ibu kita respon. Sebenarnya kalau kita mau lihat program itu mudah ya, mudah sederhana, mungkin kita saja, dan tidak perlu khawatir ada yang belum buat juga, karena ada bulanan, triwulan, tahunan. Nah, tinggal diisi pun alhamdulillah berarti memudahkan, tidak diisi pun berarti dibuat di akhir tahun. Jadi tidak harus khawatir, tapi kalau bisa jangan memang kita isi ya, karena manfaatnya untuk kita semua. Kalau tidak diisi, bahkan yang lebih parah konsistensi kita ya, mungkin masih tidak dibayar ya, kalau kita tidak melengkapi DKD. Jadi itu saja, mari kita respon bersama aplikasi apapun yang ada di lingkungan Mineral Denpasar, terutama yang kinerja, karena memang itu tugas dan kewajiban kita. Itu saja mungkin yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.